Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sukmawati Yusuf SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada dasarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya anggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai sudah mencapai KKM, saya anggap pelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya anggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru atau dengan metode teacher center. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya berikan tanpa memikirkan apakah siswa betul-betul memahami materi yang saya ajarkan. Maka dari itu, saya sering merasa mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tetapi juga harus dilihat dari segi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, artinya guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Selain itu, guru juga harus mempelajari karakteristik murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center atau berpusat pada murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21
yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan contoh yang baik pada murid, baik perkataan maupun perbuatan. Yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sebagai kesimpulan, guru harus berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai kodratnya. Selain itu, guru juga harus memahami tujuan pengajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.